Coba bayangin kamu punya ide bisnis yang keren banget. Modal ada, semangat ada, tapi kamu ngerasa kayaknya lebih seru kalau ada partnernya. Nah, saat kamu dan temanmu bersepakat untuk gabungin modal dan tenaga dalam satu usaha bersama, disitulah lahir yang namanya persekutuan, atau dalam bahasa Inggris disebut partnership. Persekutuan bukan sekadar bisnis bareng. Ini adalah bentuk perusahaan yang punya aturan main sendiri, mulai dari cara masukin modal, cara bagi untung, sampai cara keluar dari bisnis. Dan yang bikin persekutuan beda dari perusahaan perorangan adalah satu kata, renteng. Artinya, kalau persekutuan rugi, semua pemilik ikut menanggung. Tidak ada yang bisa cuci tangan. Di kegiatan belajar satu ini, kita akan bedah habis semuanya. Dari cara mencatat modal pertama kali, gimana duit bergerak masuk dan keluar, sampai gimana laba dibagi secara adil. Ini bukan cuma teori, ini adalah logika bisnis yang nyata, yang kamu butuhkan sebelum berani tanda tangan perjanjian usaha bersama siapapun. Tadi kita sepakat, persekutuan lahir saat dua orang atau lebih memutuskan untuk gabungin sumber daya mereka. Tapi supaya kamu benar-benar paham bedanya sama usaha perorangan, kita perlu masuk ke definisinya secara langsung. Perusahaan perorangan itu sederhana, satu orang, satu pemilik, satu keputusan. Tapi persekutuan, pemiliknya bisa dua orang, bisa lebih, dan konsekuensinya jauh lebih kompleks. Di persekutuan, semua pemilik yang disebut sekutu bertanggung jawab renteng. Gampangnya gini, kalau persekutuan punya utang yang belum terbayar dan aset bisnis tidak cukup, maka harta pribadi sekutu bisa ikut ditarik untuk melunasi utang itu. Bukan main-main kan? Nah, soal pencatatan modalnya juga unik. Tidak ada satu akun modal tunggal. Setiap sekutu punya akun modalnya sendiri yang menyebut namanya. Jadi, kalau sekutunya adalah Joko dan Dadang, maka di buku besar akan ada dua akun terpisah, modal Joko dan modal Dadang. Ini penting banget, karena setiap pergerakan uang, masuk maupun keluar, harus tercatat di akun yang tepat, milik sekutu yang tepat. Tadi kita bahas soal tanggung jawab renteng. Tapi ternyata, tidak semua persekutuan menerapkannya dengan cara yang sama. Dan ini bergantung pada bentuk persekutuannya. Persekutuan di Indonesia punya dua wajah utama. Pertama adalah firma, disingkat FA. Di firma, semua sekutu terlibat aktif dalam mengelola bisnis dan semua bertanggung jawab penuh, bahkan sampai ke harta pribadi mereka kalau bisnis bermasalah. Tidak ada yang bisa berlindung di balik status, saya cuman investor. Kedua adalah CV, singkatan dari Komanditer Vennootschap, persekutuan komanditer. Nah, di CV ini ada dua kelompok sekutu yang berbeda. Ada sekutu aktif yang mengelola bisnis dan bertanggung jawab penuh sampai harta pribadi. Dan ada sekutu pasif, orang yang cuma menanamkan modal, tidak ikut mengelola, dan tanggung jawabnya terbatas hanya pada jumlah modal yang sudah disetor. Jadi kalau CV rugi besar, sekutu pasif paling banyak kehilangan modalnya saja, tidak lebih dari itu. Perbedaan ini krusial, karena bentuk persekutuan yang dipilih akan menentukan seberapa besar resiko yang harus ditanggung masing-masing pihak. Firma atau CV, apapun bentuknya, satu hal ini tidak boleh dilewatkan sebelum bisnis dimulai, perjanjian antar sekutu. Karena persekutuan melibatkan lebih dari satu orang, aturan mainnya harus jelas sejak awal. Perjanjian ini bisa lisan, bisa tertulis, tapi yang punya kekuatan hukum lebih kuat, tertulis. Bayangkan kalau di tengah jalan terjadi perselisihan soal pembagian laba. Siapa yang bisa membuktikan apa yang sudah disepakati dulu kalau tidak ada dokumennya? Isi perjanjian biasanya mencakup 7 hal utama, mulai dari nama persekutuan dan identitas para sekutu, sampai kebijakan akuntansi yang akan digunakan. Yang paling krusial dan yang paling sering jadi sumber konflik adalah alokasi pembagian laba dan rugi, serta ketentuan gaji dan penarikan aset. Dua poin ini nih yang akan kita bedah habis-habisan di bagian berikutnya. Anggap perjanjian ini seperti konstitusi bisnis kalian. Selama semua sekutu sepakat dan tanda tangan, maka itu yang jadi pegangan. Kalau ada yang melanggar, penyelesaiannya sudah punya dasar hukum yang jelas.